pajak. Selamat datang kembali dalam podcast Boy Talk episode 2. Talk about everything you need. Bersama saya Puji Dan saya Yulia. Kami adalah penyuluh pajak KPP Pratama Boyolali. Di episode kedua kali ini kami akan membahas tentang apa sih yang perlu diketahui dan harus dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan implementasi NIK menjadi NPWP. Bagi kawan pajak yang merupakan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang sudah memiliki NIK ataupun kawan pajak yang masih merupakan calon wajib pajak tentu bertanya-tanya, wah lantas berarti semua yang sudah memiliki NIK wajib bayar pajak dong. Nah, akan kita kupas tuntas bersama pada podcast kita kali ini mengenai apa saja urgensinya, apa saja kemudian nanti kalau ada memerlukan penjelasan lebih lanjut, kemudian mengenai tata cara validasi sampai dengan tata cara pendaftaran online. Nah, kawan pajak, yuk kita simak bareng podcast Boy Talk episode 2 kali ini. Kawan pajak, jangan lupa like, komen, dan subscribe pada YouTube channel KPP Pratama Boyolali. Selamat menyaksikan kawan pajak semua. Oke Kak Yuli dan kawan pajak, baik. Sejak hari pajak kemarin, tanggal 14 Juli 2022, NIK ini telah dicanangkan menjadi NPWP, di mana NPWP sekarang ini kan 15 digit ya Kak ya? Iya. Berubah menjadi 16 digit NIK. Nah, pasti kawan pajak bertanya-tanya, apa sih yang menjadi latar belakangnya? Mungkin Kak Yuli bisa menjelaskan kepada kawan pajak semuanya. Ya, terima kasih Kak Puji. Jadi mulai efektif pada tanggal 14 Juli 2022 pada yang bertepatan dengan Hari Pajak, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, di mana salah satu aspek yang diatur adalah mengenai kebijakan satu data untuk mengakses seluruh layanan administrasi publik milik pemerintah. Nah, kedepannya nanti akun NIK ini akan digunakan juga sebagai administrasi terkait layanan perpajakan juga Kak. Agar kedepannya nanti kawan pajak lebih efektif dan efisien, dan kawan pajak juga tidak perlu repot-repot untuk mengingat terlalu banyak nomor ataupun ID card. Seperti itu Kak. Wih, keren sekali ya Kak ya, kebijakan satu data Indonesia. Jadi kita tidak perlu nih banyak-banyak data. Cukup NIK nantinya diharapkan bisa memanfaatkan semua urusan administrasi publik dengan satu nomor saja ya Kak ya. Iya. Berarti kita lebih efektif. Dompet kita tidak terlalu banyak kartu-kartu ya Kak ya. Iya, jadi sekarang udah tidak perlu lagi masukin kartu salah, masukin lagi. Karena cukup satu ID card saja. Iya, betul Kak Yuli. Nah, sekarang gini Pak Puji. Apakah NPWP yang sudah kawan pajak miliki sekarang nih yang masih 15 digit, apakah langsung serta-merta tidak berlaku ya Kak ya? Baik Kak Yuli. Jadi NPWP yang sekarang ini masih berlaku. Ya. Nah, NIK sepenuhnya dipakai NPWP itu mulai 1 Januari 2024. Sekarang hingga 31 Desember 2023 masih menggunakan 15 digit NPWP. Oke. Jadi gitu Kak, termasuk juga wajib pajak baru yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP itu juga masih diberikan 15 digit NPWP. Nah, adapun penggunaan NIK sebagai NPWP sekarang ini hanya bisa digunakan untuk akses DJP online. Nah, gitu Kak Yuli. Oke Kak, berarti masih bisa digunakan tapi waktunya sangat terbatas ya? Iya betul Kak Yuli. Nah ini gini Kak, berarti kan semua penduduk Indonesia ini kan sudah punya NIK ya Kak ya? Ya. Nah, apakah nanti ke depannya
semua penduduk Indonesia ini harus bayar pajak. Nah, misalnya bayi yang baru lahir, anak sekolah yang belum bekerja, apakah itu nanti harus bayar pajak, Kak Yuli? Nah, kawan pajak semua, kita kembalikan lagi ke apa itu artinya persyaratan subjektif serta persyaratan objektif untuk bisa mendapatkan ataupun untuk bisa menjadi wajib pajak. Nah, sesuai dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang mengenai pajak penghasilan sudah diatur, Kak, bahwa untuk orang pribadi ataupun individu yang sudah memiliki NIK, syarat subjektifnya adalah apabila WNI maka dibuktikan dengan KTP. Yang pertama itu ya, Kak. Kemudian untuk syarat objektifnya adalah memiliki penghasilan di atas batas penghasilan yang sudah ditentukan sebagaimana undang-undang mengenai pajak penghasilan, Kak. Jadi kesimpulannya hanya individu ataupun orang pribadi yang sudah memiliki atau memenuhi persyaratan subjektif serta persyaratan objektif lah yang bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan kartu NPWP ataupun NIK nantinya. Oke, Kak Yuli, penjelasannya sangat panjang, lebar, dan jelas. Nah, Ya. jadi penduduk Indonesia yang punya KTP itu belum tentu bayar Ya, pajak. kuncinya itu, Nah, Kak. jadi dilihat dulu persyaratan subjektifnya, objektifnya gitu ya, ya, Kak, betul. ya. Subjektif dilihat dari apakah sudah memiliki KTP. Objektifnya, apakah sudah mempunyai penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Gitu ya, Kak ya? Iya. Nah, mantap, Kak. Kak Puji, lanjut ya. Kalau cara validasi mandiri untuk kawan pajak yang sudah terdaftar menjadi wajib pajak agar bisa menjadi NIK, caranya bagaimana ya, Kak? Sangat mudah sekali, Kak Yuli. Nah, validasi NIK menjadi NPWP bisa dilakukan secara sendiri atau mandiri oleh kawan pajak melalui website DJP online. Tentunya kawan pajak yang sudah punya akun DJP online atau EVIN. Nah, apabila belum memiliki akun DJP online bisa menghubungi Kring Pajak di nomor 1-500-200. Cukup menyiapkan data KTP, NPWP, NIK, sama KK. Nah, atau bisa juga mendatangi KPP terdaftar. Sama, juga menyiapkan NPWP, KTP, dan KK. Gitu, Kak Yuli. Oke, Kak, siap. Nah, gini, Kak. Kawan pajak kan sudah nih validasi secara mandiri ya, Ya. melalui DJP online. Ya. Ternyata ini, Kak, ada kendalanya. Oke, kendala yang ditemui pas validasi ya berarti Iya, ya, Kak ya. iya. Nah, kalau misalkan kawan pajak menemui kendala saat validasi, kawan pajak jangan khawatir. Karena untuk validasi sendiri sudah bisa dilakukan via online. Kalau misalkan kawan pajak terkendala atau menemui kesulitan untuk mencari menu validasi, silakan kawan pajak login dulu ke DJP online, lalu klik profil. Validasinya nanti meliputi NIK, email, nomor HP, serta update untuk data anggota keluarga. Cukup itu saja. Mudah ya, Kak ya, berarti Sangat ya. mudah, bisa via online ya. Oke. Nah, ini, Kak, pastikan kawan pajak di sini masih ini, Kak ya, belum memiliki NPWP. Padahal mereka punya keinginan berkontribusi untuk negeri tercinta ini. Nah, bagaimana sih, Kak, caranya agar kawan pajak ini bisa memperoleh NPWP atau mendaftarkan diri? Nah, untuk kawan pajak semua yang ingin bergabung dan menjadi wajib pajak, caranya adalah mendaftarkan via online pada situs e-registration.pajak.go.id. Nah, pada situs itu kawan pajak yang merupakan individu ataupun orang pribadi menyiapkan data berupa scan KTP kawan pajak semua serta scan kartu keluarga,
Kemudian nanti silahkan kawan pajak isikan identitas kawan pajak semua pada situs tersebut. Dan nantinya hasil akhirnya adalah NPWP elektronik yang akan dikirimkan pada email kawan pajak semuanya. Nah ini Kak, prosesnya berapa lama sih Kak? Cepat atau lama Kak? Nah, prosesnya sangat cepat karena ketika kawan pajak sudah berhasil melengkapi semua data-datanya dengan benar, lengkap dan jelas, maka kartu NPWP yang elektronik tadi dikirimkan pada keesokan harinya. Cepat juga ya Kak ya Cepat berarti. karena sekarang semuanya sudah bisa dilakukan dari rumah 24 jam dalam 7 hari dan via online. Oke Kak, berarti kawan pajak ini tidak perlu menunggu ya Kak ya? Ya. Langsung klik jadi deh gitu ya Kak ya. Nah ini sekarang Kak, simple ya simpel Kak ya. Nah kalau kawan pajak ada kendala nih, kendala mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau validasi NIK, itu bisa menghubungi di mana Kak? Oke, kawan pajak, untuk informasi lebih lanjut nanti kawan pajak bisa menghubungi untuk nomor layanan pada nomor WhatsApp 0811 29 57 527 untuk layanan konsultasi terkait NPWP. Atau kawan pajak nanti bisa via chat ataupun DM melalui sosial media milik KPP Pratama Boyolali. Seperti itu Kak. Mudah ya Kak ya sekarang ya. Ya, kawan pajak, kita telah tiba pada bagian akhir podcast Boy Talk episode 2 kali ini. Kawan pajak, yuk wujudkan kebijakan satu data Indonesia. Segera validasi NPWP Anda demi Pajak kuat, Indonesia maju. Sampai jumpa lagi kawan pajak. Bye bye.